Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We believe in a world where every single person has access to clean and safe water. Ladies and gentlemen, please welcome Swan Construction. Swan Construction akan menampilkan proyek pengelolaan pasokan air, di mana Swan Construction sendiri merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 oleh 4 orang mahasiswa dengan kemampuan yang ahli di bidangnya. Swan sendiri memiliki filosofi menyerupai angsa yang menggambarkan kekompakan, bekerjasama, dan saling melengkapi. Perusahaan kami berfokus kepada kegiatan kemanusiaan, di mana penerapannya kami menggunakan prinsip keteknikan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekitar untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama itu ada M. Nasri Ilhamsyah, lalu yang kedua itu ada Windy Retno Asih, lalu ada saya sendiri, Safina Silmi, dan yang terakhir ada Alis Riri. Sebanyak 33,4 juta orang di Indonesia masih hidup dengan kekurangan air bersih. There's water crisis when summer come in the Motongkat community, where over 70% of people lack reliable access to clean water. Clean water change absolutely everything. Tentu saja ya teman-teman, air bersih itu dapat berpengaruh sekali dari kesehatan, akses makanan, pertumbuhan ekonomi, dan juga edukasi yang lebih baik. Memiliki berlatar belakangkan air yang merupakan sumber daya yang diperlukan bagi kehidupan manusia, bahkan oleh semua makhluk hidup, masyarakat desa Motongkat belum mendapatkan pelayanan air bersih yang layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Masyarakat memanfaatkan air sumur sebagai sumber air bersih sehari-hari yang kuantitas dan kualitasnya tidak terjamin. Permasalahan ketersediaan air yang berdampak kepada aktivitas harian masyarakat dikarenakan belum tersedianya desain metode pengolahan air yang tepat. Desain metode pengolahan air sungai ini dapat dijadikan alternatif untuk memenuhi sumber air yang baik saat musim hujan maupun musim kemarau. Tindakan pengelolaan untuk mengatasi masalah penyediaan air bersih yaitu dengan distribusi air bersih melalui bangunan penangkap air atau intake building, jaringan pipa, penyediaan pompa air, instalasi pengolahan air sederhana, dan reservoir distribusi. Sehingga kebutuhan air bersih untuk mendukung aktivitas dan kelangsungan hidup masyarakat desa Motongkat Utara dapat terpenuhi. Prasarana dan sarana penyediaan air bersih ini memiliki kaitan erat dengan sumber daya air, sehingga perencanaan penyediaan air bersih perlu ditempatkan pada lokasi yang memiliki sumber air. Pada perencanaan prasarana dan sarana, penyediaan air bersih kali ini memerlukan adanya sumber air permukaan sungai dengan permintaan masyarakat akan kebutuhan air bersih. Sebelum itu, saya ingin sedikit menjelaskan apa itu air baku ataupun karakteris air baku. Air baku ini sebenarnya adalah air bersih, teman-teman. Air bersih ini air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya itu memenuhi syarat kesehatan. Penyediaan air bersih selain kuantitas, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Standar kualitas air ini tuh ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif, maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Karakter air baku ini sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Untuk lokasi yang kami pilih, ini berada di Desa Motongkat Utara, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolang, Mongondo Timur. Proyek ini akan mengambil sumber air dari Sungai Motongkat yang memiliki jarak kurang lebih 138,5 meter dari lokasi perencanaan. Untuk penjelasan mind map akan segera dilanjutkan oleh Saudari Windy Retno Asih. Kepada Saudari Windy Retno Asih, saya persilakan. Baik, terima kasih Safina. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mind map. Pada tahap awal, kami telah membuat mind map ini terbagi menjadi 5 komponen, yakni ada lingkup, perencanaan, tim, sumber daya, dan manajemen. Untuk lingkup di sini dibagi lagi pada tahapan inisiasi proyek, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk lingkup perencanaan, di sini dibagi lagi ke dalam perencanaan pompa air, perencanaan saluran tertutup, perencanaan intake building, perencanaan WTP, perencanaan reservoir. Untuk komponen yang ketiga ada tim, di sini dibagi lagi menjadi tim perencana dan evaluasi yang merupakan kami, Swan Construction,
dan tim pelaksana dari masyarakat dan tenaga ahli. Untuk komponen keempat, sumber daya di sini dibagi lagi ke dalam sumber daya peralatan, bahan, dan manusia. Kemudian untuk lingkup manajemen, di sini dibagi menjadi manajemen biaya, manajemen waktu, manajemen mutu, dan manajemen resiko. Selanjutnya, untuk perencanaan sendiri, di sini kami merencanakan 5 item. Yang pertama ada perencanaan sistem pompa. Sistem pompa di sini kami rencanakan dengan sistem pompa otomatis yang mengambil air dari Sungai Motongkat. Kemudian yang kedua ada perencanaan intake building. Intake building ini merupakan bangunan awal sebagai penampung air dari sungai. Kemudian yang ketiga ada perencanaan saluran tertutup. Untuk perencanaan saluran tertutup ini kami menggunakan saluran pipa HDPE. Kemudian yang keempat ada perencanaan water treatment plant atau perencanaan pengelolaan air sederhana dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kemudian untuk yang kelima ada perencanaan reservoir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batasan masalah terlebih dahulu. Untuk batasan masalahnya, di sini kami merencanakan sistem pengelolaan air yang mengambil air dari Sungai Motongkat yang akan disebarkan ke rumah-rumah warga. Namun, sistem penyaluran air yang kami rencanakan ini tidak benar-benar sampai ke rumah warga, namun hanya sepanjang hanya sepanjang 86 meter dari sungai. Kemudian untuk estimasi jumlah pembagian airnya di sini kami rencanakan untuk 100 rumah tangga. Kemudian untuk penjelasan mengenai desain dan gambar teknisnya akan dijelaskan oleh Saudara Arisderik. Baik, terima kasih Saudari Windira atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai detail bangunan pengelolaan pasokan air yang kami rencanakan. Gambar tersebut merupakan gambar keseluruhan bangunan pengelolaan pasokan air yang kami rencanakan. Yang pertama, terdapat bangunan pelindung pompa atau yang kami sebut ruang pompa. Ruang pompa tersebut dibangun sejauh 5 meter dari sungai dengan elevasi muka tanah yaitu 1,20 meter di atas permukaan air. Lalu yang kedua, terdapat bangunan intake sejauh 14,50 meter dari ruang pompa pertama. Di dekat bangunan intake terdapat ruang pompa. Ruang pompa tersebut merupakan ruang pompa yang kedua. Kemudian terdapat water treatment plant sejauh 10,50 meter dari ruang pompa kedua dengan elevasi muka tanah itu 3,20 meter. Di dekat water treatment plant juga terdapat ruang pompa. Ruang pompa tersebut yaitu ruang pompa yang ketiga. Dari water treatment plant kemudian ada bangunan reservoir. Bangunan reservoir direncanakan sejauh 14 meter dari ruang pompa ketiga dengan elevasi muka tanah yaitu 5,20 meter. Lalu terdapat ruang genset di dekat bangunan reservoir. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail dari bangunan-bangunan tersebut. Yang pertama yaitu terdapat detail bangunan pelindung pompa atau ruang pompa. Ruang pompa ini menggunakan dinding pasangan bata merah dan atap dengan bahan spandek dengan ketebalan 0,3 mm dan pipa yang kami gunakan yaitu pipa HDPE 6 inci. Lalu ada ruang genset dengan dinding pasangan bata merah dan atap spandek dengan ketebalan 0,3 mm. Selanjutnya, berikut kami sertakan gambar 3 dimensi dari ruang pompa dan ruang genset. Selanjutnya, detail dari bangunan intake.
Bangunan Intek menggunakan pondasi batu kali dengan seluf ukuran 15 kali 20 cm dan dinding pasangan bata merah. Selanjutnya kami sertakan juga gambar 3 dimensi dari bangunan Intek. Kemudian ada detail dari water treatment plant atau WTP. WTP yang kami gunakan menggunakan tangki fiberglass dengan volume 9 meter kubik. Lalu WTP sederhana, material WTP sederhana yang kami gunakan yang pertama yaitu ada ijuk, pasir, kemudian ada ijuk lagi, ada pasir lagi, arang tempurung kelapa, kerikil, lalu yang terakhir ada batu. Berikut kami sertakan gambar 3 dimensi dari WTP yang kami gunakan. Yang terakhir yaitu ada detail dari bangunan reservoir. Kolom yang kami gunakan berdimensi 30 x 30 cm dengan tulangan sengkang yaitu berdiameter 10 mm dan tulangan utama yang kami gunakan berjumlah 8 dengan tulangan ulir berdiameter 13 mm. Kemudian balok yang kami gunakan berdimensi 25 x 30 cm dan menggunakan tulangan sengkang berdiameter 10 mm, kemudian tulangan utama berjumlah 6 dengan tulangan ulir berdiameter 13 mm. Lalu ada detail plat yang kami gunakan memiliki ketebalan 15 cm dengan tulangan sengkang yang kami gunakan 10 mm dan tulangan utama berdiameter 13 mm dengan jarak 150 mm. Lalu untuk beton yang kami gunakan memiliki mutu K175. Untuk ukuran bak reservoir sendiri yaitu 2,8 kali 2,8 meter dengan tinggi reservoir 2,5 meter. Sekian dari saya kembalikan ke Windira. Baik, terima kasih Alzerik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi bahan dalam proyek pengelolaan air ini. Yang pertama, untuk material pada saluran, ada penggunaan pipa HDPE. Di sini kami rencanakan menggunakan pipa HDPE dengan diameter 6 inch, dengan merek Quafin, dengan ketebalan 14,60 mm dan mutu PN16. Kenapa kami merencanakan menggunakan pipa HDPE? Karena pipa HDPE ini dikenal dengan sifatnya yang fleksibel dan ramah lingkungan. Kemudian fitting di sini, fitting ini membantu dalam membelokkan arah aliran pipa. Penggunaan fitting ini sama dengan material HDPE juga dengan diameter 6 inch dan merek Quafin dengan mutu dan ketebalan yang sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk pompanya, pompa ini membantu menyedot air dan mendorong air dari sumbernya. Kami merencanakan menggunakan pompa air tipe shallow well pump dengan head max 45 meter, merek Weser, dan daya listrik 500 watt. Selanjutnya, untuk komponen struktural yang pertama ada plat kolom praktis, kolom, dan balok. Di sini menggunakan beton dengan mutu K175, merupakan beton ready mix dari PT Cipta Sinar Beton. Kemudian penggunaan tulangan ulir dan tulangan polos. Kemudian untuk bekistingnya menggunakan plywood dengan ketebalan 15 mm. Untuk tulangan betonnya, kami merencanakan menggunakan tulangan ulir dengan diameter 13 mm dengan mutu BJTD 30.
Untuk sengkangnya, kami rencanakan dengan tulangan polos dengan diameter 10 mm dengan mutu BJTP 24. Untuk pondasi batu kalinya, di sini direncanakan dimensinya sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Untuk pondasi batu kali di sini direncanakan dengan dimensi sesuai dengan ketentuan gambarnya, dengan bahan lokal dan pasir dan campuran semen. Selanjutnya, untuk bagian arsitekturalnya, kami rencanakan dengan dinding pasangan bata dengan menggunakan pasangan bata merah berbahan lokal dengan adukan campuran semen dan pasir. Untuk atapnya, kami rencanakan atap spandek dengan jenis spandek biasa atau jem kalum dengan ketebalan 0,30 mm. Untuk plesteran dindingnya, kami rencanakan plesteran yang kedap air dengan campuran 1:2 antara semen dengan menggunakan semen 3 roda dan pasir. Untuk mechanical electricalnya, kami rencanakan dengan menggunakan genset dengan daya 1500 watt, merupakan genset 4 tak dengan merek RYU dengan tipe RG1501. Untuk penggunaan kabelnya, kami rencanakan menggunakan kabel tipe NYY dengan merek Supreme. Kenapa kami merencanakan dengan menggunakan kabel tipe ini? Karena kabel tipe ini merupakan yang paling cocok untuk penggunaan di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, untuk penjelasan RAB-nya akan dijelaskan oleh Saudara Nasri. Baik, terima kasih kepada Windy atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan atau pekerjaan apa saja yang diestimasikan dalam rencana anggaran biaya pada proyek pengelolaan pasokan air ini. Yang pertama, ada pekerjaan saluran, rincian pekerjaan bisa dilihat pada layar, dengan total biaya yaitu Rp35.539.906. Lalu ada pekerjaan pemasangan pompa air dengan total biaya Rp1.710.000. Lalu ada pekerjaan pemasangan pelindung pompa dengan rincian pekerjaan bisa dilihat pada layar dengan total anggaran biaya sebesar Rp3.240.037. Lalu selanjutnya ada pekerjaan pembangunan intake building dengan ukuran 3 meter kali 3 meter kali tinggi 3,5 meter. Dengan rincian kegiatan pembangunan intake building bisa dilihat pada layar, yaitu poin 1 sampai poin 5, dengan total biaya sebesar Rp9.603.366. Lalu selanjutnya ada pekerjaan pemasangan WTP atau Water Treatment Planning dengan rincian pekerjaan bisa dilihat pada layar. Ada poin 1 dan poin 2 dengan total biaya sebesar Rp5.045.000. Selanjutnya ada pekerjaan pembangunan reservoir. Untuk rincian pekerjaan pembangunan reservoir bisa dilihat pada layar. Di sini ada poin 1 hingga poin 5, dengan total biaya sebesar Rp15.097.659. Lalu selanjutnya ada pekerjaan pembangunan genset dan rumah genset dengan ukuran 2 meter kali 2 meter dikali 1 meter. Lalu untuk rincian pekerjaan pembangunan rumah genset ini bisa dilihat pada layar dengan rincian kegiatan atau pekerjaan dari poin 1 hingga 7 dan total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp5.528.142. Dan untuk total rencana anggaran biaya proyek
pengelolaan pasokan air ini menghabiskan dana sebesar Rp74.764.111. Selanjutnya, baik di sini ada time schedule atau waktu pelaksanaan. Nah, sebelumnya untuk estimasi waktu pelaksanaan ini, untuk rincian kegiatannya bisa dilihat sebelah kiri, dan untuk sebelah kanan ini ada waktu pelaksanaan yang bisa dilihat pada gambar bar chart, di mana jumlah kotak yang berwarna pada gambar ini menunjukkan cakupan waktu pelaksanaan per minggu. Di sini ada rincian kegiatan pekerjaan persiapan, bisa dilihat pada layar, ada poin 1 hingga 5. Lalu di sebelah kanan ada bar chart yang berwarna yang menunjukkan waktu pelaksanaannya dalam kurun waktu per minggu. Lalu selanjutnya ada rincian kegiatan pekerjaan perpipaan dari sungai menuju intake building. Dengan rincian pekerjaan bisa dilihat ada di poin 1 sampai 6, dan untuk estimasi waktu pelaksanaannya bisa dilihat pada gambar bar chart di sebelah kanan yang memiliki banyak warna ini. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembangunan intake building. Untuk pekerjaan ini ada 6 poin, yaitu pertama pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, pekerjaan dinding, lalu pekerjaan plesteran dan acian, lalu pekerjaan pembuatan rumah pompa, lalu ada pekerjaan pemasangan pipa dan pompa air. Nah, untuk estimasi waktu pelaksanaannya bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini ada bar chart yang berbentuk kotak dengan warna-warni, dan setiap kotaknya itu menunjukkan estimasi pelaksanaan dilakukan dalam kurun waktu per minggu. Jadi jika ada 2 kotak berarti 2 minggu, dan 3 kotak berarti 3 minggu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada kegiatan WTP atau Water Treatment Plan. Untuk pekerjaannya bisa dilihat sini ada 6 poin pekerjaan. Lalu di sebelahnya itu ada estimasi pekerjaannya. Bisa dilihat pada bar chart di sebelah kanan, ada kotak berwarna yang menunjukkan estimasi pelaksanaan dalam kurun waktu per minggu. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembangunan reservoir. Untuk rincian pekerjaannya itu ada pekerjaan struktur bawah, lalu pekerjaan struktur atas, dan ada pekerjaan pembangunan reservoir itu sendiri. Untuk estimasi pelaksanaannya bisa dilihat di sebelah kanan, itu ada bar chart kotak dengan warnanya. Di sini menunjukkan estimasi pelaksanaan dalam kurun waktu seminggu. Di mana jika ada 1 kotak berarti 1 minggu, 2 kotak berarti 2 minggu, dan 3 kotak itu 3 minggu, dan 4 kotak itu estimasi pelaksanaannya dilakukan selama 4 minggu. Baik, selanjutnya. Di sini ada pekerjaan bangunan genset. Untuk rincian pekerjaannya itu ada pekerjaan struktur bawah, lalu selanjutnya ada pekerjaan struktur atas, pekerjaan dinding, lalu ada pekerjaan plesteran, pekerjaan mechanical electrical, dan penempatan genset. Di sebelah kanan bisa dilihat bar chart yang berbentuk kotak dengan warna-warni ini, yang menunjukkan estimasi waktu pelaksanaan per minggu. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ini ada video animasi pengelolaan pasokan air yang dibuat menggunakan SketchUp Pro 2021 dan Enscape 3.1.
itu tadi video animasi dari proyek pengelolaan pasokan air dari sungai hingga menuju rumah warga. Baik, berikutnya ada poster pengelolaan pasokan air yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Windira. Terima kasih. Baik, terima kasih Nasri. Selanjutnya, berikut merupakan poster dari proyek yang kami rencanakan. Di sini kami, Swan Construction, melakukan perencanaan pengelolaan pasokan air berupa sistem penyediaan air dari sungai untuk keperluan rumah tangga di Desa Motongkat Utara, Sulawesi Utara. Berikut merupakan highlight beberapa bangunan-bangunan yang kami rencanakan dalam sistem ini. Yang pertama ada intake building. Di sini merupakan bangunan penampungan awal air dari Sungai Motongkat dengan volume tampung 24,3 meter kubik. Yang kedua ini ada instalasi pengelolaan air sederhana. Di sini merupakan bangunan pengelolaan air dengan menggunakan bahan alami, yakni ijuk, pasir, arang, dan batu-batuan. Kemudian yang ketiga ada bangunan reservoir, merupakan bangunan penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan ke warga. Di sini direncanakan bangunan reservoir yang lebih tinggi dengan kapasitas tampung 12,852 meter kubik. Kemudian untuk yang keempat ada pompa dan rumah pompa. Di sini dengan pompa tipe shallow well dengan kapasitas head max 45 meter dan debit maksimalnya 1 liter per detik. Kemudian yang keempat ada genset dan bangunan genset. Di sini genset sebagai sebagai energi pembangkit alternatif dengan menggunakan kapasitas genset 4 tak dengan daya 1.500 watt. Sekian presentasi dari kami, Swan Construction, dalam proyek pengelolaan pasokan air. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.